Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengucapkan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kami hormati, yang kami muliakan para tuan-tuan guru, para asatidz dan juga orang tua kami. Semoga kita senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai kajian adab pada pagi hari ini, marilah kita mengirimkan surat Al-Fatihah kepada muallif kitab, yaitu Sayyid Muhammad Amin bin Idris bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim Ba'alawi Al-Husain. Lahu Al-Fatihah. Pagi hari ini insyaallah kita akan membahas tentang, jika di minggu kemarin kita membahas tentang adab bertamu, maka minggu ini pagi hari ini kita membahas tentang adab menerima tamu. Bagaimana sebenarnya adab-adab dalam Islam itu memuliakan tamu, karena tamu itu dalam Islam itu sangat dimuliakan. Sebagaimana Rasul bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Itu adalah sabda Rasulullah SAW. Dan di antara adab-adab tatkala menerima tamu, yang pertama adalah mempersilahkannya duduk. Ya. Mempersilahkan si tamu duduk. Jadi ketika tamu datang, jangan dibiarkan berdiri, Pak. Ya, adabnya kita persilahkan duduk. Jangan sampai si tamu merasa tidak enak hati. Makanya dipersilahkan duduk. Gimana tempat duduknya? Duduk. Dan menentukan tempat duduk untuk tamu. Sebagaimana bersabda oleh Rasulullah SAW, "La yu'ammanna rajulun rajulan fi sultanihi wa la yaq'udu fi baitihi ala takrimatihi illa bi'izni." Artinya tidak dibenarkan bagi seseorang untuk menjadi imam atas pemilik rumahnya dan duduk di rumahnya atas kehormatan kecuali izin tuannya. Maksudnya tidak dibenarkan seseorang itu duduk sebelum diperintahkan. Tidak boleh menjadi berkuasa, tidak boleh berkuasa atas rumah orang lain. Jadi ketika seorang tamu itu masuk ke rumahnya, tidak boleh duduk sembarangan, kecuali sudah ditentukan oleh si pemilik rumah. Nah, itu adabnya. Jadi kalau sudah ditentukan oleh pemilik rumah, silakan duduk misalnya. Silakan duduk Pak di kursi apa, di sofa misalnya. Nah, itu baru boleh duduk. Itu adabnya. Bukan menjadi berarti haram ya. Haram kalau duduk nanti haram berdosa itu. Adab-adabnya seperti itu. Memuliakan tamu. Tidak, yang selanjutnya tidak memaksakan diri tidak memaksakan diri di atas kemampuan dalam menghidangkan makanan atau minuman kepada tamu. Misalnya karena kita saking ta'zimnya, saking senangnya kedatangan tamu misalnya, karena tamu ini Masya Allah sangat kita hormati misalnya, sampai-sampai kita membebani diri kita. Misalnya kita mempunyai cuma masak tempe misalnya di rumah. Nah, kita saking bahagianya menerima tamu, kita saking berhutang-hutang misalnya, berhutang-hutang minta uang ke tamu, ke tetangga untuk memuliakan tamu. Ini pun tidak diperbolehkan. Ini tidak diperbolehkan. Saking memaksakan dirinya sampai kita menghutang misalnya ke tetangga untuk menghormati
hadis hitam ini dalam Islam tidak diperbolehkan. Memaksakan diri di atas kemampuannya. Kita berikan apa yang terbaik yang ada di rumah kita. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "La tukallafu lil-dhaif, fatabaghaduhu, fa innahu man abghadha ad-dhaifa faqad abghadahu Allah, wa man abghadha Allah abghadahu Allah." Janganlah kalian memaksakan diri untuk memberikan hidangan kepada tamu, karena sesungguhnya hal tersebut akan menyebabkan kalian membenci akan kedatangan tamu. Maka sesungguhnya barang siapa yang membenci tamu, maka dia telah membenci Allah. Dan barang siapa membenci Allah, maka Allah pun akan membencinya. Jangan sampai karena kedatangan tamu tadi kita memaksakan diri berhutang-hutang untuk menyediakan makanan, sampai-sampai ketika dia datang lagi sekali lagi, kita dalam hati, kenapa dia datang terus ini? Misalnya gitu kan. Sampai-sampai kita membenci kedatangannya. Ini tidak dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Karena takut akan menimbulkan kebencian. Kedatangan tamu kita menjadi benci jadinya. Nah, kita tidak suka jadinya kalau dia datang misalnya. Menjadi tamu datang pun kita tidak suka. Nah, itu yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Akhlak salafus saleh dalam menerima tamu, Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid berkata, dan di antara sebagian akhlaknya salafus saleh yaitu mereka tidak memaksakan diri di atas kemampuannya dalam memberi hidangan kepada para tamunya. Oleh karena itu, pintu rumah mereka selalu terbuka untuk para tamunya, dan mereka selalu bangga dengan tamu kapan saja mereka datang. Nah, itu kalau para salafus saleh itu tidak pernah memaksakan dirinya. Jadi apa yang ada di rumahnya, misalnya kalau para zaman dulu minyak sabin ada ya, minyak sabin. Roti gandum ada, roti gandum dikasih. Tidak sampai memaksakan dirinya. Apa yang ada di rumah itulah, apa yang ada terbaik dalam rumahnya, itu yang disuguhkan kepada tamunya. Dan selanjutnya adalah mempersilahkan kepada tamu untuk menjamu atau memakan hidangan yang telah disajikan. Mempersilahkan tamu setelah kita misalnya telah menghidangkan makanan, kemudian dipersilahkan, Pak, jangan dibiarkan, jangan dibiarkan, dipersilahkan, karena sebagian tamu itu canggung, canggung untuk mengambil makanan yang telah dihidangkan. Dipersilahkan, itu salah satu adabnya. Dipersilahkan, memakan, silakan Pak, silakan mau dimakan, misalnya seperti itu ya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Dhariyat, hal ataka hadithu dhayfi Ibrahim al-mukramin idh dakhalu alayhi faqalu salaman qala salamun qawmun munkarun faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin faqarrabahu ilayhim qala ala ta'kulun. Apakah telah sampai kepadamu wahai Muhammad cerita tentang tamu Ibrahim, yaitu para malaikat yang dimuliakan? Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salamun. Ketika para malaikat masuk ke rumah Ibrahim, para malaikat mengucapkan salamun, maka Ibrahim menjawab salamun, kamu sekalian adalah orang-orang tidak dikenal. Maka dia pun pergi dengan diam-diam menemui keluarganya. Kemudian dia datang dengan membawa daging anak sapi yang gemuk, lalu dihidangkannya kepada mereka. Lalu Ibrahim berkata, silahkan kamu makan. Setelah tamunya datang, para malaikat ini, Nabi Ibrahim keluar diam-diam mencari daging sapi. Setelah ditemukannya maka dihidangkan kepada para malaikat. Itulah yang dimaksudkan akhlak Nabi Ibrahim, menghidangkan makanan. Silahkan kamu makan. Barang sahabat itu, Pak, sebagaimana dikisahkan itu, mereka itu kalau tidak kedatangan tamu itu merasa kurang. Pernah suatu cerita dikatakan pada suatu hari Al-Imam Ali bin Abi Thalib menangis. Kemudian beliau ditanya, mengapa engkau menangis wahai Ali? Beliau menjawab, telah berlalu seminggu namun tidak ada tamu yang datang ke rumahku, katanya Ali bin Abi Thalib. Jadi para sahabat itu kalau tidak ada tamu yang datang ke rumahnya itu, mereka itu sedih, ya,
sedih kalau tidak datang bulanan ke rumahnya. Karena salah satu bukti kecintaan seseorang kepada kita itu yaitu sering mengunjungi kita. Jangan Pak, kalau seseorang itu sayang kepada kita itu, suka kepada kita itu sering mengunjungi kita. Sama seperti kalau kita misalnya ada rasa sayang kepada seseorang, pasti kita sering mengunjungi. Kalau zaman sekarang mungkin sering kita chatting kan gitu, sering kita chat, tanya kabar. Nah, itu salah satu bukti kecintaan kita. Nah, kalau kita makanya Ali bin Abi Thalib itu sedih. Diriwayatkan selama seminggu itu tak ada yang datang ke rumah beliau. Sampai-sampai itu beliau itu kalau mau apa, dia cari tamu, dia ajak ke rumahnya. Ali bin Abi Thalib, dia ajak ke rumahnya untuk bertamu. Itulah saking sebahagianya para sahabat jika kedatangan tamu. Kemudian meminta maaf kepada tamu dengan mengatakan bahwa hidangan yang telah disediakan hanyalah sedikit, meskipun hidangan tersebut sebenarnya sudah banyak. Ya, itu buktinya ketawaduan, kerendahan diri si penerima tamu, meminta maaf kepada tamu, mengatakan bahwa hidangan yang telah disediakan sedikit, meskipun hidangan tersebut sudah banyak dan mewah. Tatkala menghidangkan makanan, maka dahulukanlah tamu yang lebih alim, lebih tua atau lebih alim untuk memakannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir." Allah telah meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dengan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui atas apa yang kalian kerjakan. Ketika memberi makanan, kita dahulukan terlebih dahulu orang alim yang memakannya, misalnya para ulama, para asatidz. Kita persilahkan mereka dulu yang mencicipinya terlebih dahulu. Itu bukti ikram kita, memuliakan para aulia Allah, ya, para aulia Allah. Kemudian menemani tamu sampai pintu luar rumah ketika izin akan pulang, ya. Menemani tamu ketika akan dia pulang sampai pintu luar, ditemani sampai pintu luar, ya. Jangan sampai si tamu itu merasa tidak dihormati, ya. Ditemani sampai pintu luar. Itu bukti kita menghormati tamu. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, "Inna minas sunnah an yakhruja ar-rajulu ma'a dhayfi ila babil dar." Di antara termasuk dalam hukum sunnah atau kebiasaan Rasulullah SAW itu hendaknya seseorang lelaki menemani tamunya tatkala akan pulang sampai pintu rumahnya. Tatkala ketika akan pulang dikawani sampai pintu rumah kita, dan dibiarkan si tamu itu pulang sendirinya. Ya, itu adalah bukti kita memuliakan tamu. Kemudian berjabat tangan dengan tamu yang mahram, jangan kebalik, ya, jangan kebalik. Berjabat tangan dengan tamu yang mahram, ada hubungan mahram. Ya, sekarang mungkin kita sudah tidak lupa mungkin kita tentang siapa mahram kita sebenarnya. Ya. Banyak sekarang asal sambil salam aja, tak mengetahui mana mahramnya mana bukan mahramnya, kan bagus sekarang ya. Itu sebenarnya salah satu kitab pembahasan fikih sebenarnya. Ya. Tapi contohnya sekarang banyak yang berjabat tangan yang bukan mahram. Ya. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, ditusuk dengan jarum yang dipanaskan dari api neraka, ditusukkan kepada ubun-ubunnya, itu lebih baik kepada dia daripada dia menyentuh tangan yang bukan mahramnya. Menyentuh tangan yang bukan mahramnya itu lebih baik kepadanya. Ditusukkan jarum yang dipanaskan dari api neraka, ditusukkan kepada ubun-ubunnya, itu lebih baik kepada dia daripada dia menyentuh tangan yang bukan mahramnya, menyentuh kulit dan bukan mahramnya. Itu saking kerasnya larangan untuk menyentuh yang bukan mahram kita. Mungkin nanti di kajian fikih dibahas tentang hubungan mahram, biar kita lebih berhati-hati dalam bersalaman kepada yang bukan mahram kita. Mungkin itu saja untuk kali ini, kesempatan kali ini. Insyaallah di kesempatan yang lainnya kita
sambung tentang adab-adab menerima tamu. Oke, itu saja yang dapat kami sampaikan. Dan tanya dulu. Jadi kalau kita salam Cimahi, gimana Pak? kita ke pesta, Iya. kita ada kendala bikin apa harus kita sebenarnya? Ya, begini Pak, di dalam syariat Islam itu istilahnya tidak ada istilah tidak enak, ya, tidak ada istilah tidak enak. Yang namanya syariat ya syariat, tidak ada namanya istilah. Kalau kebiasaan itu melanggar agama, ya, kebiasaan itu melanggar syariat kita, syariat harus dijalankan, kebiasaan tidak tinggalkan. Kan banyak sekarang ya, apalagi sekarang itu keuntungannya corona ya, kita bisa begini, misalnya, ya, seperti begini. Demi menghindari perjalanan yang bukan mahram. Sebenarnya itu karena kekurangan pemahaman kita saja, karena kita merasa tidak enak, karena kita tidak paham ilmunya. Karena sebenarnya kita sama-sama memahami ilmunya, si perempuan sudah paham, si laki-laki sudah paham, itu tidak akan terjadi jabat tangan. Nah, itu. Dan tidak merasa tidak enak hati. Nah, itu dia, karena kita belum paham ilmunya. Nah, itu. Karena kalau kita sudah paham ilmunya, itu kita biasa saja, tidak berjabat tangan yang bukan mahram itu biasa saja. Nah, gitu. Karena kita mungkin belum paham ilmunya, maka kita merasa tidak enak hati. Karena dalam syariat Islam itu tidak namanya tidak enak hati. Kalau bukan mahram, haram ya udah haram. Nah, gitu. Itulah. Kalau jabat tangan di pesta, kita bisa begini, yang bukan mahram. Ini bukan karena kita, kalau sekarang mungkin orang bisa ngomong corona, begini ya sekarang ya, ada sekarang. Nah, tapi karena kita menjalankan syariat, itu sudah tadi, itu yang harus kita renungkan. Ditusukkan jarum yang diperaskan dari penerangan kepada ubun-ubun kita itu lebih baik daripada kita bersalaman yang bukan mahram kita. Nah, itu sebenarnya, ya. Bukan itulah patokan kita, bukan kebiasaan kita, bukan kebiasaan di lingkungan masyarakat. Kalau kebiasaan bertentangan dengan syariat, kebiasaan harus kita tinggalkan, syariat kita jalankan. Nah, seperti itu Pak. Ayo. Perempuan sama perempuan. Perempuan sama perempuan itu mahram deh. Perempuan sama perempuan itu. Kalau kawan tahu itu ada itu. Jadi perempuan dengan perempuan itu mahram. Sesama jenis itu mahram ya. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dan perempuan itu mahram. Jadi halal bersentuhan. Nah, gitu. Tidak, kalau kawan mengetahui dari Rasul Wasallam itu kalau kamu ada pokok lagi tidak bisa mengkondisi. Apa ada dari Islam memang ada tahu. Oh iya, jadi itu nih ya. Jadi persentuhan perempuan dengan perempuan itu tak apa-apa, tidak membatalkan wudhu. Nah, jadi istilahnya tidak membatalkan wudhu. Laki-laki dengan laki-laki bersentuhan, bersalaman gitu ya, sholat. Perempuan setelah selesai sholat bersalaman, cipika-cipiki saja, tak membatalkan wudhu. Nah, gitu. Selama ini kan dia ibu ini kan nggak tahu dia hukumnya. Sebelumnya. Sebelumnya. Persentuhan dengan bukan mahram itu Ya. tidak tahu hukumnya. Ya. Seseorang tidak tahu hukumnya tidak dibebani hukum. Nah, itu. Seseorang yang misalnya dia tidak tahu bahwa memakan babi itu misalnya haram ya, tidak tahu hukumnya misalnya. Nah, dia tidak terkena hukum karena dia tidak tahu hukumnya gitu. Kecuali dia sudah dijelaskan hukumnya, dia masih dijalankan, itu baru dia terkena hukum. Nah, gitu. Misalnya kayak mencuri, dia nggak tahu hukum mencuri itu di Indonesia itu. Misalnya kayak penjara, dia tetap mencuri karena dia nggak tahu tadi kan. Nah, gitu. Nah, tapi ini dia sudah tahu hukumnya kalau mencuri ini yang dibicarakan misalnya. Nah, dia tetap mencuri, dia tetap kena hukuman. Nah, gitu. Istilahnya seperti itu deh. Itu deh. Gitu. Jadi seorang yang tidak tahu hukumnya tidak dibebani hukum. Ya. Kita tidak tahu misalnya kalau sholat wajib itu 5 waktu. Yang kita tahu sholat itu ya sholat. Nah, gitu. Kita nggak tahu ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Nah, itu nggak tahu. Yang penting sholat. Kalau sholat kita sholat. Kita tidak tahu hukumnya itu wajibkah, sunnahkah. Nah, ketika dia tidak sholat, dia tidak tahu pembagiannya wajib, sunnah, tidak tahu. Penting orang sholat dia sholat. Nah, jadi dia tidak dibebani hukum. Dia tidak dibebani hukum. Ketika tidak sampai hukum kepadanya, maka dia tidak dikenakan sanksi hukuman. Nah, itu. Ada lagi Pak Bu yang karena jelas. Mungkin kalau ada kesalahan dari penyampaian saya mungkin bisa ditanyakan kepada tuan-tuan guru kita yang lebih alim,
Ini saja yang perlu sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.